Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Safira Riani dari kelas T 4206 dengan NIM 120118451. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengerjaan soal UAS Statistika Industri. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Ini kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini merupakan soal uji one way ANOVA. Didapatkan yang pertama yaitu ada H0. H0-nya itu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 dengan keterangan keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga perusahaan adalah sama. Dan yang kedua yaitu adalah H1. Minimal ada satu tanda sama dengan tapi tidak berlaku pada H0. Contohnya μ1 sama dengan μ2 atau μ2 sama dengan μ3 atau μ1 sama dengan μ3. Terangannya yaitu keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga perusahaan adalah berbeda. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3 yaitu uji statistik. Nah, karena di sini kita merupakan contoh soal uji one way ANOVA, kita akan menggunakan uji F dengan rumus F sama dengan MSK per MSE. Terus kita buat tabelnya itu seperti ini. Nah, jadi ini merupakan company 1 atau perusahaan pertama pada tahun pertama mendapatkan keuntungan sebesar 49,1. Perusahaan 1 pada tahun kedua mendapatkan keuntungan sebesar 43,4. Perusahaan 1 pada tahun ketiga mendapatkan keuntungan sebesar 32,9. Perusahaan 1 pada tahun keempat mendapatkan keuntungan sebesar 27,8. Dan perusahaan 1 pada tahun kelima mendapatkan keuntungan sebesar 38,3. Begitupun sampai seterusnya. Nah, lanjut aja. Kita langsung hitung ke total dari masing-masing company dan total dari masing-masing per tahunnya. Nah, selanjutnya kita bakal hitung total dari masing-masing perusahaan dan total dari masing-masing per tahunnya. Yaitu didapatkan total dari perusahaan 1 yaitu sebesar 191,5. Perusahaan 2 didapatkan 191,3 dan perusahaan ketiga didapatkan 135,4. Terus pada tahun pertama didapatkan total sebesar 143,7. Pada tahun kedua didapatkan 105,7. Pada tahun ketiga didapatkan sebesar 85. Pada tahun keempat didapatkan sebesar 90,2. Dan pada tahun kelima didapatkan 93,6. Nah, dari total per perusahaan tadi tersebut kita totalin lagi. Nah, kemudian didapatkan sebesar 518,2. Di sini kita akan menentukan K dan M-nya. Apa sih K dan M itu? K itu merupakan banyaknya perlakuan dan N merupakan ukuran sampel setiap perlakuan. Di sini perlakuannya itu adalah banyaknya company atau perusahaan, yaitu ada 3 perusahaan. Maka K sama dengan 3. Nah, sedangkan N-nya yang merupakan ukuran sampel pada setiap perlakuan, yaitu karena sudah ditentukan perlakuannya adalah 3 dan ukuran sampel setiap perlakuannya adalah 5, yaitu sesuai dengan tahunnya. Kita akan menghitung jumlah kuadrat. Yang pertama itu ada SST. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat keseluruhan. Nah, terus ini itu rumusnya. Nah, jadi rumusnya itu merupakan jumlah kuadrat dari perlakuan I dan pengulangan pada J, yaitu bisa kita tulis seperti ini: 49,1 kuadrat
ditambah 43,4 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat. Begitupun seterusnya sampai 15,8. Dikurangin, ya ini total keseluruhan, yaitu yang ini kita masukin 518,2 dikuadratin per n. Nah, n ini rumusnya itu dari n dikali k, jadi dari 5 dikali 3, maka hasilnya sama dengan 1925,557. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung SSK. Ini rumusnya. Nah, jadi kita bakal kuadratin dari total yang ini. Terus kita masukin aja 191,5 kuadrat ditambah 191,3 kuadrat ditambah 135,4 kuadrat per n. Nah, tadi kan n-nya 5. Kita tulis aja, terus dikurangin sama total keseluruhan, yaitu 518,2 kuadrat per n-nya. N gedenya itu kan dari n kali k, jadi kita tulis langsung 15. Maka dapatkan hasil 418,137. Terus selanjutnya kita bakal ngitung SSE. SSE itu rumusnya dari SST dikurangin sama SSK. Kita langsung masukin SST-nya tadi 1925,557 dikurangin sama SSK-nya 418,137, yaitu 1307,42. Selanjutnya kita bakal hitung derajat bebas. Yang pertama yaitu derajat bebas total dengan rumus n kali k min 1. Tadi kan n sama k-nya udah kita dapetin ya. N-nya itu 5, k-nya itu 3, dikurang 1 sama dengan 14. Selanjutnya kita bakal nyari derajat bebas kelompok atau perilaku dengan rumus k min 1. Nah, k-nya itu kan tadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita bakal ngitung derajat bebas error. Rumusnya itu Vt min Vk. Nah, Vt-nya itu kan tadi 14, Vk-nya itu tadi 2, jadinya 12. Nah, terus kita masukin nih ke tabel ANOVA. Nah, jadi sumber variannya itu ada kelompok, error, sama total. Nah, selanjutnya itu ada SS. SS itu yang kelompok, kita masukin yang SSK, yaitu 418,137. Nah, kita masukin yang error, yaitu SSE 1507,42. Nah, terus ini kita totalin, hasilnya itu 1925,557. Selanjutnya ada V, yaitu derajat bebas tadi yang barusan kita hitung. Nah, V kelompok yaitu 2, V error yaitu 12. Totalnya jadi 14. Nah, MS ini hasil bagi dari 418,137 bagi 2, yaitu 209,068. Nah, MS yang error yaitu hasil bagi dari 1507,42 bagi 12, yaitu 125,618.
Nah, terus kita hitung nih F hitungnya itu rumusnya MSK per MSE, yaitu 209,068 dibagi 125,618. Nah, hasilnya itu 1,66. Terus kita lanjut, setelah kita dapetin ini, kita lanjut ke yang keempat, yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Nah, di sini taraf nyatanya itu kan 5% atau 0,05. Terus V1 sedangkan VK atau derajat bebas perilaku yaitu 2. Terus derajat bebas yang kedua yaitu derajat yang error yaitu 12, diperoleh tabel F, yaitu F 0,05, 2, 12. Nah, dari tabel F didapatkan hasil 3,89. Nah, itu berada di sini, dimana ini merupakan daerah tolak H0. Terus kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika F besar dari sama dengan 3,89, tidak tolak H0 jika sebaliknya. Maka yang terakhir yaitu kesimpulan, ternyata F sama dengan 1,66 kurang dari 3,89, maka dia tidak tolak H0 atau terima H0. Jadi pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti mengatakan bahwa keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan adalah berbeda. Sekian dari jawaban nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.